Pada bulan Mei 1998, Indonesia berada di ambang perubahan besar. Krisis moneter yang melanda sejak pertengahan 1997 telah memicu gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Di tengah gelombang gejolak nasional ini, kota Solo, Surakarta, menjadi salah satu titik api yang paling parah, menyaksikan kerusuhan berskala besar yang menorehkan luka mendalam dalam sejarahnya. Sebelum meletusnya kerusuhan, situasi ekonomi di Indonesia sangat memburuk. Harga-harga melambung, banyak perusahaan tutup, dan pengangguran meningkat tajam, ketidakpuasan masyarakat memuncak, dan tuntutan akan reformasi politik semakin menguat. Di Solo, ketegangan sosial telah terasa sejak beberapa waktu sebelumnya. Kota ini, dengan sejarah panjang sebagai pusat budaya Jawa, juga memiliki dinamika sosial yang kompleks. Isu-isu etnis dan ekonomi seringkali menjadi pemicu friksi, meskipun tidak selalu meledak dalam bentuk kekerasan massal. Puncak ketegangan di Solo terjadi bersamaan dengan peristiwa tragis tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 di Jakarta, di mana 4 mahasiswa meninggoy tertembak saat demonstrasi. Kematian mahasiswa ini memicu kemarahan dan solidaritas di seluruh penjuru negeri, termasuk Solo. Pada 14 Mei 1998, suasana di Solo sudah sangat panas. Demonstrasi mahasiswa yang awalnya berjalan damai, mulai bergabung dengan massa yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat. Pada 14 dan 15 Mei 1998, Solo berubah menjadi medan kerusuhan yang mengerikan. Aksi massa yang awalnya menuntut reformasi dan keadilan mulai bergeser menjadi penjarahan dan perusakan. Banyak toko, pusat perbelanjaan, dan bangunan lain dijarah dan dibakar. Kawasan-kawasan perdagangan utama di Solo luluh lantak. Meskipun kerusuhan bersifat umum, ada indikasi bahwa beberapa properti, terutama yang dimiliki oleh etnis Tionghoa, menjadi sasaran utama. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan adanya sentimen anti-Tionghoa yang dieksploitasi dalam kerusuhan. Selain perusakan properti, terjadi pula kekerasan terhadap individu, termasuk pelecehan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa, meskipun skala dan bukti resminya masih menjadi perdebatan dan sulit diverifikasi secara komprehensif. Namun laporan dan kesaksian yang beredar menimbulkan trauma yang mendalam. Salah satu kritik terbesar terhadap penanganan kerusuhan adalah kelambanan aparat keamanan dalam merespons dan mengendalikan situasi. Banyak warga merasa dibiarkan tanpa perlindungan. Kerusuhan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian materi yang besar, tetapi juga menelan korban jiwa. Jumlah pasti korban sulit dipastikan, namun banyak yang tewas akibat terjebak dalam kobaran api atau kekerasan massa. Masyarakat Solo mengalami trauma kolektif akibat kekerasan dan ketidakpastian yang mereka alami. Luka ini membutuhkan waktu lama untuk pulih. Kerugian ekonomi akibat penjarahan dan pembakaran mencapai angka yang fantastis. Banyak pengusaha bangkrut dan butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali usahanya. Peristiwa ini menjadi pengingat pahit tentang betapa rentannya tatanan sosial ketika ketidakpuasan dan kemarahan publik tidak direspons dengan baik oleh negara. Meskipun kerusuhan telah berlalu, pertanyaan mengenai siapa dalang di balik peristiwa ini, mengapa aparat keamanan terlambat bertindak, dan bagaimana memastikan keadilan bagi para korban masih menjadi pekerjaan rumah. Pasca kerusuhan, masyarakat Solo, dengan dukungan berbagai pihak, perlahan bangkit untuk membangun kembali kota mereka. Upaya rekonsiliasi dan pemulihan kepercayaan menjadi sangat penting. Peristiwa Mei 1998, termasuk yang terjadi di Solo, menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Ia menjadi salah satu pemicu utama bagi mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya, menandai dimulainya era reformasi. Kerusuhan Solo 1998 adalah pengingat yang kuat bahwa ketika ketidakadilan dan ketidakpuasan
dibiarkan berlarut-larut, kekerasan dapat meledak dengan dahsyat. Penting untuk terus belajar dari peristiwa ini, memahami akar masalahnya, dan berupaya membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil dan harmonis agar tragedi serupa tidak terulang kembali.